Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya kita dapat berjumpa kembali anak-anak Bapak. Di hari yang cerah ini kita berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Selawat teriring salam tak henti-hentinya kita aturkan juga kepada baginda Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya yang hadir pada hari ini, apa kabar semuanya? Apakah sehat? Nah, ke pasar Bapak mau berpantun sedikit ini. Boleh Bapak berpantun, nak? Salah. Boleh, Pak. Boleh. Oke. Ke pasar membeli batik, tidak lupa membeli sarimi. Apa kabar anak Bapak yang ganteng dan cantik? Apakah siap untuk belajar pagi hari ini? Siap. Sepertinya sudah hadir semua teman kita. Lihat kiri kananmu ada hadir semua. Ya, maksudnya kiri kanan di dalam ruang virtual ini. Sepertinya hadir semuanya. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dulu berdoa. Bapak minta dulu ini kepada saudara kita, teman kita yang paling ganteng. Ayo, anak Bapak Effendi, silakan memimpin doa dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Bapak Effendi, Bapak persilakan. Baiklah teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillah, terima kasih Effendi, luar biasa ya. Terima kasih Ananda. Nah, membacaan doa tadi semoga memberkahi kegiatan kita pada hari ini dan anak Bapak nantinya bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semua, setelah kita mulai berdoa, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah dari laut. Tadi baru saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana lagu ini merupakan lagu kebangsaan kita yang harus kita jaga. Nilai-nilainya adalah nilai persatuan dan kesatuan di sana, bahwa kita harus bersatu dengan rasa cinta kepada tanah air. Jadi itu tolong ditanamkan. Pada pembelajaran hari ini kita bermuatan itu PKN dan IPS, di mana KD-nya persatuan dan kesatuan dan IPS-nya nanti kegiatan ekonomi. Kita simak dulu berikutnya, slide berikutnya. Nah, anak-anak Bapak, coba perhatikan ini slide Bapak yang kedua di sini. Nah, slide Bapak yang kedua di sini, anak-anak Bapak ada sebuah gambar. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita yang minggu lalu loh, ya, yang sudah kita pelajarin. Ini merupakan contoh sebuah iklan media cetak, ya. Ini adalah iklan media cetak, masih ingat ya? Bapak tanya dulu kepada Anda Sri Wigianti. Ada Ananda Sri Wigianti? Ya, Ananda. Yang Ananda perhatikan pada iklan media cetak yang di slide Bapak tayangkan ini, Ananda, itu isi iklannya apa ya, Ananda? Suruh menjaga, mempertahankan persatuan dan kesatuan, Bapak, kalau menurut saya. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Ananda, teman kita Sri Wigianti. Bagus, ya. Berikutnya, Bapak tanyakan kepada Ananda Yuri. Ananda Yuri, kenapa persatuan dan kesatuan harus kita jaga? Iya Bapak, karena kalau misalnya kita tidak bersatu, nanti banyak yang hal-hal keributan, banyak perpecahan Pak, bangsa kita jadi hancur Bapak. Kurang iya, Bapak. Bagus, tepuk tangan lagi pada Ananda Yuriansah, pinter. Luar biasa, semuanya hebat ya. Anak-anak Bapak, semuanya semua jawaban benar tadi diwakilkan oleh Sri Wigiati dan Ananda Yuri teman kita. Penting kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dan ini adalah contoh media iklan cetak yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, apa akan yang kita pelajari pada hari ini? Apakah hubungannya dengan pembelajaran lalu? Tentu saja. Mari kita simak pada berikutnya. Nah, ini dia tujuan pembelajaran. Pada hari ini anak-anak Bapak, ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kegiatan di sini dalam tujuan pembelajaran kita akan melakukan kegiatan mengamati, melakukan kegiatan berdiskusi, melakukan kegiatan bertanya jawab, dan terakhir nanti mempresentasikan hasil kerja anak Bapak dengan penuh percaya diri, tanggung jawab, kerjasama yang baik. Nah, tujuannya di sini ada beberapa tujuan, tetapi karena kita hanya 1 jam pertemuan, maka kita akan fokuskan kepada muatan
IPS. Nah, di sini lihat di sini anak Bapak. Apa tujuannya? Nanti anak-anak Bapak mampu menganalisis jika kegiatan ekonomi itu tidak berjalan dengan baik. Apa yang akan terjadi kalau kegiatan ekonomi itu tidak berjalan dengan baik? Anak Bapak nanti akan menganalisisnya di dalam kelompok. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak Bapak bisa menentukan hubungan pengaruh. Saat ini negara kita, bahkan dunia seluruhnya sedang mengalami sebuah bencana, yaitu bencana wabah COVID-19. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga saja semua musibah ini cepat diangkat oleh Tuhan dan kita kembali kepada sedia kala. Nah, hubungan di sini nanti akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Nah, anak Bapak kan sudah lihat itu, mungkin papanya yang di rumah bekerja gara-gara adanya COVID, sehingga kegiatan ekonomi kita terhenti. Di pasar tak lagi berjualan, hanya sedikit. Kemudian kita tidak bisa mudik, sehingga ini berakibat juga kepada ekonomi khususnya bagi yang bekerja sebagai supir bus dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mengkajinya. Kemudian, anak Bapak nanti bisa menyajikan hasil analisis itu apabila kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Di mana anak Bapak menyajikannya? Nanti menyajikannya di dalam sebuah aplikasi yang baru ini. Mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah punya aplikasi ini, tetapi tidak pernah tahu fungsinya, yaitu Google Jamboard. Artinya sini Google ini adalah yang memiliki papan yang bisa menempel hasil-hasil tulisan kita, baik berupa tulisan maupun gambar. Nanti Bapak sampaikan. Tetapi sebelum itu, anak Bapak akan Bapak tayangkan sebuah video audio visualnya dulu. Yang keempat, anak Bapak nanti, lihat yang paling bawah sekali, anak-anak Bapak mampu juga menyajikan hasil analisisnya antara pengaruh COVID-19 tadi dengan kegiatan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Nah, inilah pada 1 jam pertemuan ini yang akan menjadi fokus pembelajaran kita dari beberapa tujuan pembelajaran. Nah, Pak, bagaimana sih Pak skenario pembelajarannya? Nah, skenario pembelajarannya hari ini anak Bapak, anak-anak Bapak nanti akan berada dalam room kelompok. Sekarang ini kita ada room utama ya. Ini kita berada di room utama. Room utama ini akan pecah menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Di dalam kelompok nanti anak-anak Bapak minta untuk aktif berdiskusi, menganalisis. Kemudian hasil analisis anak Bapak itu dituangkan di dalam LKPD. LKPD-nya itu terkoneksi langsung dengan Google Jamboard yang akan kita gunakan hari ini. Nah, yang kedua, anak Bapak akan menampilkan hasil diskusinya dan mempresentasikannya menggunakan aplikasi Google Jamboard tadi atau Google Slide. Kalau yang fokus yang ini kita hanya menggunakan Google Jamboard saja ya. Nah, itu anak Bapak skenario pembelajarannya. Bagaimana? Tertarik tidak untuk hari ini pembelajarannya? Tertarik, Pak. Oke. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Sebelum masuk ke sana, lihat dulu gambar ini tadi. Ini adalah gambar persatuan dan kesatuan. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita Yuri, teman kita Sriwigianti, bahwa penting sekali Pak kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa Pak? Agar negara kita tidak terpecah belah. Kemudian Pak, persatuan dan kesatuan ini Pak juga sangat banyak kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tidak luput dari persatuan dan kesatuan yang kita miliki. Apa saja? Nah, kita lihat sini nanti ya. Nah, kita mau ini. Coba Bapak minta dulu nih kepada anak Bapak, Wagimin, untuk membacanya Wagimin yang Bapak tampilkan pada slide PPT-nya. Bisa dilihat Wagimin? Bisa, Pak. Silakan Wagimin dibaca dulu, nak. Ayo, yang lain menyimak, Pak. silakan. Ya. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal
Jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sudah, Iya, Pak? terima kasih. Ya, terima kasih Wagimin. Tepuk tangan dulu untuk Wagimin. Luar biasa anak Bapak ya. Jadi anak Bapak sudah lihat tadi sampaikan oleh teman kita Wagimin bahwa dalam persatuan kesatuan itu sangat penting anak Bapak di masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi. Kita tidak boleh menghalalkan dengan secara cara untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, kita akan lihat dulu di sini, Pak, berkaitan dengan kegiatan ekonomi itu, Pak, apa saja ya, Pak, ya, kegiatan ekonomi? Yuk, kita lihat dulu. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, anak-anak Bapak, lihat nih. Jadi, anak-anak Bapak, kegiatan ekonomi itu, pertama kita harus di awal tidak sampaikan bahwa kita perlu juga menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan, maka kegiatan ekonomi ini juga tidak akan berjalan baik. Apa saja, Pak, kegiatan ekonominya itu, Pak? Nah, pertama ada namanya produksi. Produksi ini berkaitan dengan bagaimana suatu kita atau orang ataupun perusahaan dapat menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Nah, ini sebuah kegiatan produksi. Contohnya Wagimin di rumahnya mungkin membuat keripik ubi. Kemudian Wagimin menjualnya kepada teman-teman di sekolah. Nah, berarti Wagimin sudah melakukan sebuah kegiatan produksi. Ya. Kemudian, kegiatan ekonomi kedua adalah namanya distribusi. Distribusi di sini adalah penyaluran atau penyampaian barang dan jasa. Barang dan jasa yang dari mana, Pak, disampaikan? Barang yang disampaikan ini adalah yang dari Wagimin sebagai produsen yang memproduksi keripik. Bapak nanti akan mengirimkannya sebagai distributor. Barang dari Wagimin Bapak salurkan kepada toko-toko yang lain. Selain Wagimin berjualan langsung di sekolah. Berarti itulah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Kemudian konsumsi, Pak. Nah, yang ketiga konsumsi. Kegiatan konsumsi di sini anak-anak Bapak yaitu menghabiskan manfaat suatu barang dan jasa. Tadi Wagimin sudah menjual keripik, kemudian Effendi membeli hasil yang di keripik yang dibuat oleh Wagimin, dan Ananda Muhammad Effendi mengkonsumsi keripik tersebut hingga keripiknya habis satu persatu, tinggal bungkusnya saja. Rasanya nikmat, kata Muhammad Effendi. Artinya di sana berarti Muhammad Effendi sudah melakukan sebuah kegiatan yang namanya kegiatan konsumsi. Nah, itu ya. Jadi itu tiga kegiatannya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku produksi itu dikenal dengan produsen, pelaku distribusi dikenal dengan distributor, dan pelaku konsumsi dikenal dengan konsumen. Nah, itu ya. Berikutnya, lihat slide-nya. Nah, anak Bapak sudah melihat gambarnya tidak ini? Ananda Zulmi, bisa mendengar suara Bapak, nah? Ya, bisa, Pak. Ya, Ananda Zulmi terlihat ya gambar di sana ya? Terlihat, Pak. Oke, Ananda Zulmi, Bapak hanya minta ini satu saja. Ananda Zulmi menyebutkan dari gambar A, B, dan C. Nur Ananda Zulmi, mana yang merupakan kegiatan produksi? Satu saja. Ayo, gambar yang mana Zulmi? Produksi. Gambar apa? Gambar A. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Zulmi ya. Gambar A kata Zulmi. Bapak lihat dulu ya. Gambar A itu Pak. Iya. Pak. Salah ya. Iya, enggak Gambar B, Pak. Untuk B, Iya, Pak. Katanya Iya, Pak. Gambar B itu, Pak. Iya, tunggu. Ya, bagus. Ya, kita tetap, halo, anak-anak Bapak, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satunya menghargai jawaban teman kita, walaupun salah. Bagus, Ananda Zulmi. Ananda Sriwijati, yang mana yang produksi gambarnya? Kalau saya yang B, Pak. Di dalam pabrik itu, Pak. Wah, luar biasa. 100 untuk Ananda Sriwijati. Gambar berikutnya ada gambar apa ini? Gambar virus gambar virus COVID ya. Anak-anak Bapak, karena COVID inilah makanya kita hari ini harus belajar dengan daring, bertatap muka secara virtual. Tetapi tetap ini tidak mengurangi rasa keakraban kita sesama dengan teman dan juga persatuan kita bersama dengan teman-teman. Anak-anak Bapak,
tadi ada gambar kegiatan ekonomi, dijawab oleh teman-temannya bagus. Kemudian yang kedua, ini ada gambar COVID. Di sini nanti anak-anak Bapak, kita akan melihat bagaimana apabila kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi itu tidak mampu berjalan. Apa yang akan terjadi? Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua, Ananda Bapak nanti akan melihat adakah hubungan antara COVID-19 yang saat ini melanda dunia seluruhnya dengan kaitan kegiatan ekonomi. Apakah berdampak nanti juga kepada kesejahteraan masyarakat? Jadi itu dua fokus pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti anak-anak Bapak semuanya akan Bapak bagikan ke dalam room. Silakan anak Bapak masuk ke Google Classroom. Lihat ya, Google Classroom, kita masuk lagi ke dalam tugas. Ke dalam tugas. Di sana klik yang diskusi kelompok, Ananda. Di bawah materi pembelajaran, ada diskusi kelompok di sana. Iya, saya kelompok 2, Pak ya. Ya, di diskusi kelompok kan sudah buat itu. Kelompok 1 ada Ananda Yuri, Yuli, Muhammad Effendi, Nofrida, Sri Wigianti, benar di kelompok 2 ya. Kelompok 3 berikutnya Reni, Wagimin, dan Sukma. Nah, Ananda Bapak nanti silakan masuk ke link ini. Tunggu Bapak masuk dulu ya biar Bapak bisa menerima Ananda semuanya. Tunggu. Kelompok 1 bertiga saja dulu ya. Kelompok 1 sudah di-download materinya, Nak, sudah dibuka materinya, Nak. Materi. Ini materinya, Nak, materi. Sudah. Coba lihat di paling bawah materi, di sana ada link video ya. Nah, link video itu silakan anak Bapak klik. Nanti dia akan mengirim anak Bapak kepada video ya yang akan anak Bapak analisis di dalam kelompok. Itu untuk kelompok, untuk analisis yang kedua. Analisis pertama anak Bapak itu menganalisis apabila kegiatan ekonomi dan produksi tidak berjalan dengan baik. Buka Google Classroom. Google Classroom itu yang bagian bawah sekali. Yang di bawah sekali, lihat ini, Bapak tampilkan di layar. Nah, di Google Classroom, nah, LKPD analisis diskusi kegiatan ekonomi. Nih, ya, ada petunjuknya di sana. Silakan klik link Google Jamboard yang telah tersedia. Ini ada link Google Jamboardnya. Nanti anak Bapak silakan mengklik link Google Jamboard ini. Ya, silakan mengklik link Google Jamboard. Nah, ini, ya bagus. Ini sudah dibuat Yuri nih. Nah, Ananda di dalam kelompok lihat di sana Bapak ada bikin 2 pertanyaan karena kita ada 2 kompetensi indikator yang ingin kita capai. Pertama, menganalisis apabila kegiatan ekonomi tidak berjalan baik. Yang kedua, pengaruh wabah COVID, ya, pengaruh wabah COVID. Ada yang punya kendala? Kelompok 1 ada punya kendala? Baru kelompok 1 yang masuk. Ini kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan baik. Ini kelompok siapa nih tadi ini Ananda? Oke, nomor 2-nya ada. Bagus. Nomor 1-nya, ini nomor 2. Ya, ini kelompok 1, rombongan Ananda Yuri, Yuli dan Muhammad Effendi. Ini kelompok 3 nih ya. Kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik. Nomor 2, ada karena pasarnya akan sepi, tidak ada pengunjung. Nah, bagus. Satu kelompok lagi belum ini, kelompok 2, kelompok Ananda Sri Wigiati. Karena kelompok 1 sudah selesai semua ya. Oke, ini Bapak kirimkan link room utama. Silakan silakan masuk ke room utama yang bawah ini, kemudian link dari link grup 1 ini. Kita kembali ke link utama. Ya, silakan Muhammad Effendi, Yuli, dan Nofridawati masuk ke room utama dan keluar dari ini. Lip. Oke, berikutnya Ananda, kita akan coba presentasikan. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
yang telah dibuat dalam Jamboardnya? Silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Ananda Yuri. Silakan Oke, kelompok baik, 1 Bapak. Ananda Yuri. Siap Bapak. Ya, Baik, silakan dipresentasikan. presentasi dari kelompok 1 kegiatan ekonomi. Yang pertama pertanyaannya adalah analisis jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, dampak yang akan ditimbulkan. Jadi tadi kami sudah nonton video Pak, menurut kami salah satunya adalah kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik karena masyarakat banyak berdiam diri di rumah Pak, gara-gara COVID nih. Jadi tidak ada daya beli Pak, di rumah barang tidak ada yang membeli, nggak berdiri di rumah, akhirnya barang tidak ada yang membeli. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah hubungan pengaruh wabah COVID terhadap kesejahteraan masyarakat jika kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Ada Pak, karena barang tidak ada yang membeli sehingga banyak produsen yang merugi Bapak. Jadi ya, kurang lebih seperti itu dari hasil diskusi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok Yuri, Yuli, Muhammad Effendi dan Noprida. Bagus. Good job. Ya. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Ya Bapak. Ya, Jadi Pak Gimin, silakan Anda Pak hasil Gimin ya. analisis kelompok kami Bapak untuk pertanyaan yang nomor 1. Jadi kebutuhan ekonomi akan terganggu Bapak karena antara produsen dan konsumen itu terdapat kesenjangan. Jadi produsennya tetap produksi tapi yang mau beli nggak ada, kan seperti itu. Ya, bagus. Sama seperti kelompok 1 tadi, bagus. Iya. Kemudian yang kedua Pak, tetap ada pengaruhnya, diantaranya itu masyarakat banyak yang kesulitan ekonomi karena rata-rata banyak yang PHK begitu. Nah, terima kasih Bapak, itu yang saya sampaikan. Oke, bagus, luar biasa kelompok 3 ya, kelompok 3 dari Raini, Wagimin, dan Sukma. Beri aplaus lagi sekali lagi, luar biasa. Dan ada tambahan lagi tadi dari kelompok 3 juga ada karena daya beli rendah sehingga produsen mengalami kerugian, benar ya. Jadi dari kelompok 1, kelompok 3 ya, kelompok 2 tadi bermasalah jaringan teknis ya, tidak masalah. Tapi sudah diwakilkan oleh kelompok 1 dan 3, baru presentasi. Benar sekali Ananda sampaikan semuanya dari kelompok 1 dan kelompok 3. Pertama, kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, masyarakat hanya berdiam diri, sehingga produsen akan merugi. Ini tadi dijawab juga tadi oleh Ananda Wagimin tadi, ya ada Pak terjadi kesenjangan Pak antara produksi dan konsumsinya. Kalau diproduksi terus, konsumsinya nggak ada, sama saja Pak, gulung tikar. Dampaknya Pak bagaimana? Nah, tentu nanti akan banyak yang di PHK. Contohnya seperti hubungan wabah COVID saat ini. Banyak sekali masyarakat kita yang diberhentikan di PHK karena produksinya tidak ada yang membeli, sehingga perusahaan merugi dan pabrik merugi. Dampaknya masyarakatnya di PHK, para karyawannya. Tentu saja ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya kesejahteraan masyarakat juga akan semakin berkurang dan akan semakin menurun. Nah, itu ya, bagus, luar biasa. Bapak rasa cukup mungkin itu untuk yang kita analisis. Anak-anak Bapak berikutnya pada Google Classroom ya, di bawah itu ada tes sumatif tema 9, diklik tes sumatif tema 9 ya. Diklik tes sumatif tema 9, kemudian diklik ini. Tes sumatif tema 9-nya kita coba menguji pemahaman kita dari yang telah kita pelajarin. Ini soalnya di Google Apa tadi tokennya, Pak? Tokennya gini. Bapak ulangin ya. Oh, salah ya, Pak. Tokennya itu SUM 9. Ini ada tulisannya SUM SUM 9. Semuanya huruf besar. Ya, Pak? Huruf besar. Iya, huruf besar semua. SUM 9. Ayo Ananda, SUM 9 tulisannya. SUM 9. Nah, nanti kalau sudah masuk ke token, anak Bapak akan masuk ke soal itu. Silakan jawab. Contoh Bapak jawab yang Bapak ya. Nih, ayo.
Siapa yang sudah itu? Silakan dilihat sumatifnya. Kuisnya ini ada 5 soal kok, nggak banyak. Bapak rasa sudah cukup ya, anak Bapak. Ini nilai-nilainya sudah dilihat tadi. Nampak ya tayangan tadi nilai-nilainya ini. Wah, luar biasa. 3 orang mendapatnya 100. Widya, Wagimin Sukma dan Yuriansa 80. Nanti Raini dan Effendi kita bantu lagi setelah ini. Pada pembelajaran berikutnya tambahan. Ya. Bapak rasa cukup anak-anak Bapak pada hari ini yang sudah kita lakukan tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dulu? Kira-kira apa kesimpulan kita rangkum, Wagimin? Kesimpulannya, kalau menurut saya, Pak, Ya. dari pembelajaran hari ini kita sudah tahu dampak dari COVID, Pak. Ya. Nah, jadi Utamanya kegiatan ekonomi. Ya. Iya, dengan adanya COVID ini seluruh elemen masyarakat itu mengalami, ya, yang jelas terganggu dari segi ekonominya. Gitu. Ya, bagus. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Wagimin sekali lagi, luar biasa. Terutama di sini COVID dampaknya kepada kegiatan ekonomi dan tentunya akan selaras berdampak juga kepada kesejahteraan kita masyarakat. Semoga wabah ini segera terangkat dan kita bisa kembali kegiatan ekonomi kita lancar dan terutama kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas kita tercinta. Ya, itu harapan Bapak. Anak Bapak, sekarang kita coba refleksi dulu yang Reni dapatkan dari pelajaran hari ini. Pelajaran yang saya dapat pada hari ini, saya bisa membedakan mana yang dikatakan produksi, distribusi, terus juga konsumsi, Pak. Ya, ditambah lagi apabila dampaknya, apabila kegiatan ini tidak berjalan dengan baik ya, akan terjadi suatu masalah-masalah baru. Bagus, Reni, good. Berikutnya, yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yuri. Bapak, iya Bapak. Ya, Ananda Yuri, apa yang paling Ananda Yuri sukai dari pembelajaran hari ini, Ananda? Itu Pak yang menggunakan jambor tadi Bapak. Waduh, itu bagus sekali Bapak, keren. Iya, ada warna. alhamdulillah. Ya, nanti mungkin pada pembelajaran berikutnya bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi lain, nak ya. Iya Bapak, mohon maaf kami tadi kurang mengerti Bapak. Mungkin besok kami lebih paham lagi Bapak. Makasih, Iya, Bapak. karena kita baru sekali ini menggunakannya. Ya, terima kasih Ananda, luar biasa. Kemudian yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tadi Muhammad Effendi nih. Ayo Muhammad Effendi. Kira-kira apa Muhammad Effendi yang belum Muhammad Effendi pahami dari pembelajaran hari ini? Silakan. Iya Pak, itu Pak tentang wabah tadi Pak. Tentang Virus wabah tadi. Iya, dampaknya terhadap kita Pak. Ya, hubungan antara wabah tadi dengan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan kita. Ya, oke. Jadi dampaknya Muhammad Effendi bahwa dari adanya wabah COVID ini, beberapa kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, akan terjadi sebuah ketimpangan. Contohnya, karena produksinya sudah tidak ada yang membeli, maka banyak karyawan kita yang dipecat. Dampaknya apa? Kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun. Nah, itu yang berkaitan dengan Muhammad Effendi tanyakan. Oke? Terima kasih semuanya. Mungkin inilah kegiatan kita pada hari ini yang kita akhiri dengan refleksi. Tadi sudah menyimpulkan, sudah merefleksi kegiatan ini. Semoga saja kegiatan hari ini kita dapat bermanfaat di kemudian hari. Berikutnya, anak-anak Bapak, nanti setelah pembelajaran ini, ke depan kita akan belajar lagi tentang bagaimana persatuan dan kesatuan itu. Bapak rasa cukup untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Bapak minta kepada yang memimpin doa, yaitu Ananda Wagimin. Silakan mengakhirinya dengan memimpin doa. Pada Ananda kami persilakan. Bapak silakan. Baik Bapak, mari teman-teman untuk mengakhiri kegiatan belajar siang ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Wagimin. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Senang hati Bapak dapat berjumpa dengan anak-anak yang hebat dan luar biasa cerianya. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Sembilu asalnya dari buluh, jika dianyam menjadi tampian. Bapak susun jari yang 10, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Usikum wanafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.